hanya butuh 10 menit untuk menghancurkan kebahagiaan Arsenal. Sempat unggul di markas Brentford, The Gunners justru pulang dengan kepala tertunduk dan sinyal bahaya yang menyala merah. Manchester City kini mengintai di spion, dan takhta klasemen mulai bergerak. Premier League musim 2025-2026 kembali membuktikan mengapa disebut sebagai liga paling kompetitif di dunia. Arsenal, sang pemuncak klasemen sementara, baru saja melewati malam yang penuh drama sekaligus menyisakan di markas Brentford. Skor imbang 1-1 pada Jumat dini hari WIB tersebut bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah sinyal bahaya yang bisa mengubah arah perburuan trofi musim ini. Hasil ini membuat peta persaingan semakin mencekam. Meski skuad asuhan Mikel Arteta masih kokoh di puncak, jarak mereka dengan Manchester City kini terpangkas menjadi hanya 4 poin. Sebuah selisih yang sangat rentan mengingat City dikenal memiliki mentalitas mesin pembunuh di fase-fase akhir musim. Pertandingan di Brentford Community Stadium berakhir dengan ketegangan luar biasa. Saat peluit panjang hampir dibunyikan, drama terjadi di kedua ujung lapangan. Igor Thiago hampir saja membuat publik tuan rumah meledak lewat peluang emas di masa tambahan waktu, namun usahanya masih bisa diredam. Sebaliknya, Arsenal pun tak kalah mengancam. Gabriel Martinelli mendapatkan peluang emas di detik-detik terakhir yang bisa saja memberikan 3 poin krusial bagi The Gunners. Sayangnya, kiper Brentford, Coimhin Kelleher, melakukan penyelamatan heroik yang memastikan Arsenal pulang dengan kepala tertunduk. Hasil imbang ini memicu reaksi keras dari Mikel Arteta. Sang manajer tidak menutupi kekecewaannya atas ketidakmampuan anak asuhnya menjaga keunggulan. Setelah mencetak gol, kami kurang tenang untuk mempertahankan level permainan. Kami kehilangan disiplin dan mulai memberikan bola-bola mati kepada mereka. Kita semua tahu betapa berbahayanya Brentford dalam situasi itu, ujar Arteta dengan nada frustrasi usai laga. Kegagalan meraih poin penuh di Brentford hanyalah awal dari rangkaian ujian berat yang akan dihadapi Arsenal jika mereka ingin mengakhiri puasa gelar liga yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Kedewasaan mental harus segera ditingkatkan. Jadwal padat telah menanti di depan mata. Setelah ini, Arsenal harus segera mengalihkan fokus ke putaran keempat Piala FA melawan Wigan Athletic. Meski secara kasta berada di bawah mereka, laga ini menuntut rotasi pemain yang cerdik agar pilar utama tidak tumbang karena cedera. Tak lama berselang, laga yang paling dinantikan publik London akan tersaji. Derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Laga ini bukan hanya soal poin, melainkan soal harga diri dan momentum emosional yang bisa menghancurkan atau justru membangkitkan mental skuad. Perjalanan belum selesai di situ. Arsenal masih harus bertandang ke markas Wolverhampton dan Brighton, dua tim yang seringkali menjadi batu sandungan bagi klub besar. Puncaknya adalah pertemuan melawan Chelsea di awal Maret dan Everton 2 pekan setelahnya. Rangkaian pertandingan ini akan menjadi filter alami. Apakah Arsenal benar-benar memiliki mentalitas juara atau harus kembali puas dengan status runner-up seperti musim-musim sebelumnya? Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-61. Arsenal yang tampil lebih agresif di babak kedua menemukan celah melalui sisi sayap. Piero Hincapié mengirimkan umpan silang yang sangat terukur ke jantung pertahanan lawan. Ethan Nwaneri, pemain muda yang terus bersinar, menyambut bola dengan sundulan terarah yang gagal dijangkau Kelleher. Skor 1-0 untuk Arsenal sempat membungkam riuh supporter tuan rumah. Namun, kebahagiaan The Gunners hanya bertahan 10 menit. Brentford merespons dengan intensitas yang lebih gila. Michael Kayode, bek sayap andalan tuan rumah, melepaskan lemparan jarak jauh yang menciptakan kekacauan di depan gawang raya. Bola liar sempat mengenai Sepp van den Berg sebelum akhirnya disambar oleh Keane Lewis Potter. Dengan gerakan akrobatik yang menyerupai manuver terbang, Lewis Potter menanduk bola masuk ke gawang. Stadion bergetar, skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-71 dan momentum beralih sepenuhnya ke tangan tuan rumah. Jika kita menilik ke belakang sejak babak pertama dimulai, Arsenal sebenarnya sudah merasakan tekanan psikologis yang hebat. Atmosfer stadion yang intim namun mengintimidasi membuat umpan-umpan pendek khas Arteta sering kali terputus. Pressing agresif yang diterapkan Thomas Frank benar-benar mematikan kreativitas Declan Rice di lini tengah. Bahkan, Arsenal hampir saja tertinggal lebih awal pada menit ke-23. Sebuah kesalahan sapuan dari David Raya hampir berakibat fatal. Kiper asal Spanyol itu melakukan blunder yang memberikan ruang bagi Igor Thiago untuk melepaskan sundulan mematikan. Beruntung, Raya membayar tuntas kesalahannya dengan refleks yang luar biasa untuk menepis bola.
Momen ini menjadi pengingat bagi Arsenal bahwa di fase penentuan musim seperti ini, kelengahan sekecil apapun adalah dosa besar. Brentford di sisi lain bermain dengan identitas yang sangat jelas, fisik dan bola mati. Mereka memanfaatkan setiap lemparan ke dalam sebagai peluang mencetak gol, menciptakan kemelut yang membuat lini belakang Arsenal bekerja ekstra keras. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata, menggambarkan betapa alotnya pertarungan di London Barat tersebut. Hasil imbang melawan Brentford adalah pelajaran mahal tentang bagaimana cara menutup pertandingan. Arsenal telah membuktikan mereka bisa mencetak gol, tetapi mereka juga menunjukkan kerentanan saat ditekan secara fisik. Dalam perburuan gelar Premier League, kecantikan permainan seringkali kalah oleh ketabahan pertahanan. Kini, bola ada di kaki Arteta dan para pemainnya. Apakah mereka akan membiarkan bayang-bayang Manchester City menghantui setiap langkah mereka, atau justru menjadikan hasil imbang ini sebagai bahan bakar untuk tampil lebih garang? Yang jelas, setiap poin yang hilang mulai saat ini akan terasa seperti belati yang menusuk ambisi juara mereka. Public Emirates hanya bisa berharap bahwa kelengahan di Brentford tidak menjadi awal dari runtuhnya mimpi besar mereka di akhir musim nanti.